Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aisyah dengan NIM 221421115 akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya pelajari dengan judul manajemen pengawasan. Adapun definisi pengawasan dalam manajemen adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan manajemen pengawasan yaitu yang pertama ada proses dan kegiatan pengawasan dapat berjalan secara terarah dan efektif. Yang kedua yaitu kegiatan pengawasan dilaksanakan secara normatif. Yang ketiga yaitu efektivitas sistem pengendalian. Yang keempat yaitu ada objektif dan independen. Adapun klasifikasi pengawasan, yang pertama ada pengawasan ekstern dan intern. Yang kedua pengawasan preventif, represif dan umum. Yang ketiga yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Yang keempat yaitu pengawasan formal dan informal. Adapun aspek strategis dalam ruang lingkup pengawasan setiap organisasi, yang pertama yaitu pengawasan melekat, yang kedua pengawasan fungsional, dan yang ketiga yaitu pengawasan masyarakat. Dan selanjutnya itu ada pengawasan harus berpedoman terhadap yang pertama itu rencana, yang kedua itu perintah, dan selanjutnya itu tujuan, dan yang keempat kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun prosedur dari pengawasan, yang pertama observasi, yang kedua pemberian contoh, yang ketiga catatan dan laporan, yang keempat itu pembatas wewenang, yang kelima menentukan peraturan, perintah, dan prosedur, yang keenam menentukan anggaran, yang ketujuh sensor, dan yang terakhir itu tindakan disiplin. Selanjutnya itu lembaga keuangan syariah. Adapun definisinya menurut Dewan Pengawas Nasional atau DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki wewenang mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi. Yang ketiga yaitu Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Adapun prinsip operasional LKS yaitu yang pertama ada keadilan, yang kedua kemitraan, yang ketiga transparansi, dan yang keempat universal. Adapun dalam operasionalnya LKS juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut ini. Yang pertama itu pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu ada pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Yang keempat yaitu unsur gharar atau ketidakpastian spekulasi tidak diperkenankan. Yang kelima, investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak boleh diharamkan dalam Islam. Adapun sektor jasa keuangan Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu yang pertama perbankan syariah, yang kedua industri keuangan non-bank atau IKNB syariah terdiri atas asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah khusus. Dan ketiga yaitu pasar modal syariah terdiri dari sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksadana syariah. Adapun lembaga keuangan syariah yang pertama yaitu Bank Syariah, yang kedua Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS, yang ketiga Pegadaian Syariah, yang keempat Sewa Guna Usaha atau Leasing Syariah, yang kelima Asuransi Syariah, yang keenam yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT.